Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Latsar CPNS Sukabumi Angkatan Kedua kelompok keempat ya. Jadi kita ada di tim B karena kita di hari di sini akan diskusi mengenai video diskusi isu aktual yang ada di dinas atau bidang masing-masing gitu. Karena kita 6 orang, jadi kita dibagi dua. Tim pertama ada Kang Tondi itu ada di tim A, lalu kita ada di tim B ya. Saya Tondi sama Teh Tiara. Sebelum kita masuk ke materinya atau isi diskusi kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Rian Fitrian Dani, dan saya merupakan eh, Latsar CPNS Kota Sukabumi Angkatan Kedua dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Nah, silakan yang lain. Izin perkenalkan diri, saya Indriana Sari Dewi dari Dinas Perhubungan, anggota Latsar CPNS Kota Sukabumi Angkatan 2 juga. Saya perkenalkan, saya Tira Duanjani, peserta Laser CPNS Angkatan 2, dari bertugas di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi. Oke, sebenarnya cukup ya perkenalan dari kita karena kita ternyata kita berbeda dinas ya. Jadi kita isu-isunya pasti berbeda antara dinas satu dan dinas lain-lainnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya ke isu yang ada di dinas saya atau di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Yang pertama itu karena saya pengarsipan di bidang saya pasti nggak ke dinas itu terlalu luas menurut saya karena dinas itu terlalu luas, jadi saya di bidang dulu gitu. Jadi nggak terlalu luas karena di bidang saya termasuk bidang teknis ya, jadi masih berhubungan dengan pihak ketiga. Dan pada saat berhubungan dengan pihak ketiga, pasti pada tahap administrasinya pun kita harus rapi gitu. Dan sementara aktualnya sekarang pengarsipan di bidang saya itu masih belum rapi, makanya itu saya ambil sebagai isu aktual yang sedang terjadi di bidang saya. Yang pertama itu ada ketergantungan pada pencatatan manual di lapangan ya. Kondisinya saat ini tuh progres pekerjaan itu dicatat di kertas sebagai laporan foto. Lalu fotonya pun sebagai laporan. Lalu ada fotonya itu masih dikirim via WhatsApp pribadi atau via WhatsApp grup gitu. Apa dampaknya sih? Lalu dampaknya itu memakan waktu lebih lama, terus rawan salah input. Misalnya proyek ini tiba-tiba pelaporannya tuh proyek yang mana gitu. Jadi rawan salah input gitu lah. Lalu siapa sih yang pihak terdampaknya? Ada staf, administrasi proyek, masyarakat yang terlibat pekerjaan, dan lain-lain. Lalu ada kurangnya integrasi di data teknis. Karena data teknis ya kita pasti eh, ada data pengukuran, data gambar, data teknis laporan, terus ada data teknis laporan pemeliharaan tersebar di berbagai folder. Jadi tidak rapi, tidak terorganisir di bidang di seksi masing-masing karena di bidang saya itu ada 3 seksi ya. Yang satu pertama itu di seksi perumahan, yang kedua seksi permukiman, yang ketiga di seksi saya di seksi penyihatan lingkungan permukiman. Lalu dampaknya itu sulit nih menganalisis kondisi infrastruktur secara menyeluruh dan cepat. Lalu yang terdampaknya pasti kita juga kan staf teknis di lapangan. Lalu ada yang ketiga ya, ada isunya itu ada minimnya pemanfaatan sistem monitoring digital. Nah, seperti peralatan digital ya, CCTV proyek, GPS alat berat belum digunakan secara maksimal. Lalu dampaknya apa? Pimpinan sulit memantau real time progres proyek. Nah itu, jadi kita pengen monitoring secara real time nggak bisa sih, tapi itu terlalu ini sih terlalu jauh lah, itu membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Lalu ada keterbatasan juga yang keempatnya, ada keterbatasan kompetensi teknologi di lapangan. Ada kondisi saat itu sebagai teknisi itu belum mahir menggunakan aplikasi digital, lalu ada pelatihan yang jarang diadakan. Ya, potensi kesalahan pengukuran.
lalu pihak terdampak ada staf teknis dan rekan kerja atau mitra kerja kita di lapangan. Intinya apapun kesalahan pasti berdampak di bidang kita dan di penyedia atau di pihak ketiga gitu jika ada kesalahan, dan imbasnya nanti pada saat ada pemeriksaan di auditor, makanya administrasi kita tuh harus rapi. Lalu yang kelimanya ada kurangnya standarisasi format laporan teknis. Karena pada di seksi saya ini format itu beda-beda gitu antara seksi satu dan yang lainnya, dan saya itu pengen menyeragamkan format format pelaporan teknisnya itu, dan nantinya akan di satu folder kan dulu, di satu pintukan biar lebih rapi dan lebih gampang untuk ditelusuri. Itu dampaknya apa? Ya, penyusunan laporan memakan waktu yang sedikit mungkin, yang nanti biar bisa lebih ringkas gitu dampaknya itu. Lalu ada nomor 6 itu ada ketergantungan pada konsep manual pada pengarsipan berkas. Kondisi saat ini itu ketergantungan pada konsep manual pada pengarsipan berkas. Makanya sekarang di bidang saya tuh banyak tuh kontainer-kontainer isinya tuh kertas-kertas semua. Nah itu pengen saya kasihkan, digitalisasikan gitulah di satu folder gitu. Jadi gampang kita buat telusurinya. Lalu saya udah analisis USG-nya pun sudah saya buatkan ya, karena semuanya itu berkaitan dengan pengasipan, makanya itu semuanya bisa teratasi dengan solusi yang akan saya buatkan pada pengasipan nantinya. Mungkin itu sih intinya isu yang ada di saya, intinya itu administrasi yang kurang rapi. Jadi saya tuh pengen nantinya mau buat suatu Google Drive yang nantinya akan berisi data-data dari 3 seksi. Itulah biar pada saat kita tulisan itu lebih gampang, pada saat ada pemeriksaan auditor pun kita lebih gampang untuk telusurinya. Jika ada kesalahan, administrasi itu pasti membantu lah pada saat itu ya. Gitu. Kenapa saya ambil isu ini? Karena pada saat itu ini tuh dampaknya pasti buat investasi kita doang ya, belum berdampak ke dinas gitu. Tapi kita pada saat akan melakukan perubahan besar, kita dimulai dari perubahan kecil terlebih dahulu seperti itu. Itu mungkin dari saya, Mangga. Sekarang bisa lanjut ke isu aktual yang ada di dinas kalian. Di dinas Manado, Teh atau Teh Tiara, Mangga. Siapa yang mau duluan? Izin ya Teh, Kang, mungkin saya yang Boleh. bakal paparin selanjutnya. Siap, siap. Mangga. Jadi, eh, isu-isu yang ada di dinas perhubungan mungkin lebih tepatnya khususnya di bidang saya sendiri, yaitu di UPTD parkir ya. Saya udah ngeliat dan cari tahu menganalisis kayak isu-isu tuh apa aja sih yang ada di UPT parkir. Selain dari saya yang menganalisis, ada juga masukan dari masyarakat, masukan dari teman-teman, mungkin bentuknya saran dan lain-lain gitu ya. Saya rangkum. Jadi yang pertama ada isu itu, untuk yang saya analisis, pengelolaan surat masuk dan keluar di UPTD parkir itu masih sistemnya masih manual, belum digitalisasi. Jadi masih menggunakan buku, masih dicatat manual, tidak efisien lah menurut saya. Yang kedua ada isu tentang persebaran titik parkir itu masih manual juga dan juga belum ada visualisasinya. Jadi kita masih bingung ini tuh titik parkirnya tuh yang mana sih yang resmi. Masyarakat pun kadang bingung. Ada yang bertanya ini tuh saya dipungut di sini, saya di ini. Padahal itu adalah titik parkir yang tidak dikelola oleh dinas perhubungan atau ilegal. Jadi saya inginnya tuh membuat si sebaran titik parkir itu menjadi jelas secara visualisasi juga menggunakan ArcGIS. Lalu yang ketiga ada isu tentang petugas parkir atau SDM petugas parkir yang masih kurang. Jadi ada beberapa saran dari masyarakat untuk mengadakan pelatihan atau diklat untuk SDM para juru parkir. Lalu yang selanjutnya yang keempat ada inputan setoran di retribusi parkir itu masih dilakukan secara manual juga. Nah, saya inginnya tuh untuk dirubah menjadi digitalisasi ya.
ya, agar lebih cepat, efisien, tidak membuang-buang waktu dan juga hemat terhadap anggaran karena kan kalau misalkan masih manual tuh masih menggunakan kertas, sedangkan kalau digitalisasi udah tinggal input, tinggal dibuat laporannya. Lalu yang kelima itu ada masih kurangnya sosialisasi seperti yang awal dibilang masih kurangnya sosialisasi titik parkir resmi di Kota Sukabumi itu di mana aja. Jadi masyarakat masih kurang tahu nih di mana aja yang resmi itu. Selanjutnya masih berhubungan mungkin lebih tepatnya ke tarif parkirnya, sosialisasi tentang tarif parkir ke masyarakat. Karena di lapangan dilihat tuh kadang masyarakat parkir mobil masih bayar 2.000, masih bayar bahkan ada yang melebihi ataupun kurang dari tarifnya seharusnya sesuai perda kan. Makanya harus adanya sosialisasi tentang tarif parkir ke masyarakat. Dari keenam isu yang saya temukan itu, saya analisis di mana nih skala prioritas yang lebih tinggi dan didapatkan dua isu yang skala prioritasnya lebih tinggi, yang sangat tinggi misalnya, yaitu yang pertama ada pembuatan peta parkir ya, yang untuk titik sebaran titik parkir, dan juga ada soal input setoran yang akan diubah menjadi digitalisasi. Karena kedua isu itu sangat imbang untuk skala prioritasnya, saya analisis lagi dan menemukan kesimpulan bahwa untuk pemetaan titik parkir menggunakan ARGIS itu menjadi skala prioritas yang akan saya rencanakan untuk angkat menjadi aktualisasi ya. Karena selain pembuatan peta ini itu mendukung sebagai bahan penyusunan peraturan wali kota. Kebetulan di UPTD Parkir juga sedang menyusun draft SK penetapan titik parkir, makanya dengan adanya peta titik parkir atau gambaran visualisasi ini nih titik parkir di Kota Sukabumi itu dapat jadi bahan dukung dalam penyusunannya. Sedangkan untuk digitalisasi input setoran itu penting namun hanya sifatnya taktis. Jadi lebih cocok sebagai pendukung operasional dan transparansi keuangan. Kita ke isu selanjutnya boleh ya, di isu aktual ada di Teh Tiara, enggak? Baik, untuk di Dinas Diskumindag sendiri, setelah saya analisis, ada beberapa isu. Yang pertama yaitu tentang kualitas literasi dari ASN yang ada di Diskumindag. Jadi ada untuk beberapa sistem tuh hanya orang-orang tertentu saja gitu, belum pemahamannya belum menyeluruh ke semua ASN yang ada. Lalu masalah yang selanjutnya yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi. Karena penilaian kesehatan koperasi ini memerlukan sertifikasi khusus, jadi di Diskumindag ini masih kekurangan orang untuk melakukan penilaian kesehatan. Selanjutnya ada rendahnya kedisiplinan dari pegawai di lingkungan Diskumindag karena masih ada beberapa pegawai yang tidak datang tepat waktu gitu ke kantor. Lalu sama seperti di tempat kerja Kang Teteh, pencatatan surat juga masih manual, surat masuk dan keluar masih manual khususnya di bidang saya di bidang koperasi. Lalu isu terakhir yaitu rendahnya partisipasi dari koperasi dalam pengisian data melalui ODS Mandiri, yaitu sistem pelaporan data yang harusnya dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini koperasi secara manual gitu, secara mandiri. Nah, saat ini tuh baru ada sekitar 30% dari koperasi yang aktif untuk melaporkan data-datanya melalui ODS Mandiri tersebut. Nah, dari segi setelah saya analisis, isu yang sangat sangat butuh penanganan segera yaitu isu dari rendahnya partisipasi koperasi ini karena data ini tuh untuk mewujudkan data yang aktual dan Ah, valid gitu. Sedangkan sekarang iya, masih belum banyak dari masyarakat khususnya koperasi yang belum mendaftarkan akun di ODS Mandiri seperti itu. iya. Mm. Berarti nanti membuat sistem mungkin ya nantinya. Membuat apa, akun kah apa gimana? Ya, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam hal ini koperasi untuk mendaftarkan datanya melalui ODS Mandiri. Oh, Desmond itu kayak aplikasi gitu ya? Dia dalam bentuk website sih, Kang. Oh, website.
Ya, Jadi nanti itu terintegrasi dengan koperasi lain gitu ya. Gimana Pak? ya- jadi dia itu ada sistem dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi di sana tuh eh, koperasinya bisa langsung melaporkan data-data terkait keuangan dan hasil RAT setiap tahunnya seperti itu, Pak. Oh ya, oke. Oke, sekarang kita diskusi ya membahas tentang ini. Tadi itu teh teh Indri itu mau buat itu ya persebaran titik parkir. Nah itu kebuatnya gimana teh In? Nanti teh? Buatnya pakai aplikasi ARGIS. Oh Argis. Oh, oke oke. Oke sih Argis. Nanti Argis nanti di sama ya itu agak sama Bapeda nggak nanti berhubungannya? Enggak sih, kalau itu Enggak ya? karena kan dasarnya kan nanti dari kita juga, dari di sub sendiri. Jadi aku Oh, cuman visualisasiinnya nanti di petanya gitu. oh, oke. Kalau misalkan untuk ke Bapeda kan paling minta data ya, jaringan jalannya, sama kota Sukabumi gitu-gitu ya. Itu udah ada sih, udah megang datanya. Oke. Dengan Argis seperti nanti kalau Teh Tiara tadi tentang kementerian ya cuman apa update data gitu ya biar ke kementeriannya biar lebih akurat gitu kan Ya, tujuannya sama ataupun aku juga di pengarsipan sih membuat Google Drive meskipun simpel tapi itu bisa administrasi itu bisa menyelamatkan lah pada saat Anda diaudit gitu. Mungkin gitu sih kalau diskusinya kita udah udah dapat ya isunya apa, solusinya apa dan mungkin kalau apa ya dalam apa argumen saya sih itu ya dalam perubahan kecil isunya tuh kecil tapi dalam isu kecil itu ketika ada perubahan pasti kedepannya itu akan lebih baik lagi ya itu tahu di dinas saya di dinas PU di dinas perhubungan maupun di dinas koperasi saya percaya pada saat apa isu yang kecil ketika isu yang kecil ketika kita solusi kita udah kita lakukan nanti kita bisa melakukan isu-isu yang lebih besar dan bisa melakukan perubahan yang besar juga nantinya. Itu pasti saya yakini gitu. Oke, mungkin itu ya hasil diskusi kita sekarang. Kesimpulannya, intinya, apa ya, intinya ya terus bersemangat ya kita di desk masing-masing. Semoga kita bisa menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu dan Pemerintah. perangkat bangsa ya seperti itu. Oke, mungkin itu akhir dari diskusi kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada kesalahan. Nanti kita bisa diskusikan lagi. Jika ada solusi-solusi yang masih bisa kita optimalkan di lain kesempatan, eh, kita akhiri saja diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.